Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah nyata, seorang suami yang rela menumbalkan istrinya demi kekayaan duniawi. Lantas, seperti apa kisahnya? Simak video ini, dan selamat datang di channel Cerita Perjalanan. Cerita ini dikirim oleh seseorang, kita sebut saja Joko. Joko menceritakan pengalaman pribadinya, sewaktu awal-awal, dia bersekutu dengan iblis. Bahkan sampai detik ini, ia masih bergelut dengan dunia tersebut. Tujuannya adalah, untuk kekayaan, dan kemakmuran hidupnya. Tapi sayangnya, sang istri meninggal dunia, akibat dari pesugihan ini. Istrinya menjadi imbas dari segala perbuatannya. Pada tahun 2020 kemarin, merupakan tahun yang berat untuk sebagian orang. PHK besar-besaran digalang oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar, hampir seperempat karyawan harus di-PHK untuk memangkas pengeluaran perusahaan. Semua ini merupakan imbas dari virus yang ramai waktu itu, yaitu COVID-19. Surabaya merupakan salah satu kota yang tinggi jumlah pasien penderita virus tersebut. Anak-anak harus sekolah online, dan semua pekerjaan dihandle dari rumah. Kota Surabaya hampir terlihat seperti kota mati. Hal itu tentunya juga berimbas kepada keluarga Joko. Apalagi ketika nama Joko masuk ke dalam jajaran nama-nama yang akan di-PHK tahun itu. Dengan berbekal uang pesangon yang tidak seberapa, Joko pulang. Setibanya di rumah, Joko nangis diperlukan istrinya, yang kala itu sedang hamil 6 bulan, mau jalan ke 7 bulan. Hancur sekali Joko kala itu, mau dia kasih makan apa istri, dan anaknya kalau seperti ini. Belum lagi, dia harus memikirkan biaya persalinan istrinya. Pikirannya benar-benar kacau sekali. Kala itu, dengan berat hati, Joko menceritakan semua keluh kesahnya kepada sang istri. Dia yang tidak pernah membuat kesalahan apapun saat bekerja. Kenapa? Namanya bisa masuk ke dalam list karyawan yang di-PHK. Kenapa? Joko tidak bisa mendapat jawaban dari pertanyaan itu. Dia bersyukur karena sang istri tidak marah dan meninggalkan dia yang sekarang sudah jadi pengangguran. Istrinya justru dengan sabar menenangkan Joko yang hatinya sedang kalut. Bahkan istrinya berjanji akan terus di samping Joko sampai kapanpun. Lalu, istrinya meminta Joko untuk istirahat di kamar. Semuanya masih baik-baik saja. Waktu pun berlanjut ke hari kemudian, sang istri menyarankan agar Joko menggunakan uang pesangonnya dengan baik. Setidaknya, membuka usaha kecil-kecilan, agar bisa mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Belum lagi, mereka juga harus membayar biaya sewa kontrakan bulan itu. Sang istri melihat ada peluang di depan rumah kontrakan yang mereka tempati. Istrinya berencana membuka warung kopi kecil-kecilan di depan rumah. Bermodal nekat, istrinya jalan ke rumah pemilik kontrakan untuk menyampaikan idenya tersebut. Beruntung, si pemilik kontrakan mengizinkan. Detik itu juga, Joko langsung membeli beberapa minuman sachet di pasar. Konsep warungnya dibentuk lesehan yang beralasan tikar. Tidak lupa, dia membeli beberapa meja kecil untuk meletakkan kopi ke para pembeli. Depan rumahnya dikonsep sedemikian menarik, sampai sang istri rela HP-nya dijual guna menutup sementara modal awal. Meja makan mereka juga dikeluarkan untuk menaruh beberapa perlengkapan jualan. 3 hari berlalu, kini warung sederhana Joko sudah jadi. Dengan harapan, warung ini bisa menjadi harapan baru untuk kehidupan keluarganya. 1 minggu di awal, warungnya ramai pengunjung, uangnya bisa dia buat untuk bayar sewa rumah
dan bayar listrik, juga air. Tapi, lama-kelamaan, warungnya jadi berubah, perkara beberapa orang datang, menawarkan diri untuk hutang. Joko menolak hal itu, yang berakibat, warungnya jadi sepi pelanggan, benar-benar sepi. Datang 23 tamu dalam sehari saja, dia sudah bersyukur. Kadang ada, satu hari itu, nggak ada pembeli sama sekali. Alhasil, gara-gara tidak ada pendapatan, istrinya mulai ngebon belanjaan, untuk makan mereka. Semakin lama, hutang itu kian menumpuk, ditambah lagi Joko makin emosi, ketika tetangganya yang kaya raya, malah dapat bantuan BIT. Kenapa dia, atau istrinya, nggak dapat sama sekali, padahal sama-sama warga Surabaya? Setidaknya kalau dapat, pasti ada surat pemberitahuan, di rumah orang tuanya, atau di rumah orang tua istrinya. Joko makin stres, dikala semuanya, pada nagih di tanggal yang sama. Mereka adalah, penjual belanjaan tempat biasanya istrinya hutang, untuk belanja makan mereka. Gara-gara Joko tidak bisa bayar bulan ini, hutang yang awalnya cuma 250.000, jadi berbunga sampai 400.000. Kalau Joko bayar bulan depan, dan bunga itu akan terus bertambah. Padahal dari awal, tidak ada informasi dari penjual, kalau hutang di tempatnya, dan telat bayar, akan berbunga hutangnya. Tiba-tiba, diputuskan secara sepihak seperti itu. Apalagi yang harus dia jual, satu TV, dan HP istrinya, sudah terjual. Bahkan satu kipas di ruang tamu, juga sudah raib. Gak mungkin dia jual HP-nya, kalau ada informasi, mau hubungi di mana. Dia juga nggak ada telepon rumah. Jual motor juga nggak mungkin, karena itu transportasi satu-satunya untuk pergi kemana-mana. Mau jual TV kamar, juga kasihan istrinya, karena hanya itu hiburan untuk sang istri. Stres rasanya Joko kala itu. Akhirnya, dia izin kepada sang istri, untuk pergi ke rumah teman lamanya, sebut saja namanya Bayu. Dia mau tanya lowongan kerjaan, siapa tahu Bayu ada kenalan, yang butuh karyawan. Istrinya setuju, dan mendoakannya sebelum pergi. Sore itu juga, Joko pamit, dan langsung pergi ke rumah Bayu. Sekitar jam 7 malam, tibalah Joko di rumah Bayu. Joko kaget, melihat rumah Bayu sekarang. Mereka sebenarnya, sudah lama gak ketemu, setelah Joko keterima di pabrik, tempat kerjanya. Kemarin, setahuku, Bayu masih berprofesi sebagai kuli bangunan, tapi sekarang, rumahnya sudah ngalah-ngalahin rumah sultan mewah, dan megah sekali. Banyak mobil-mobil mewah, terparkir di luar, bahkan tanah kosong, yang dulunya ada di samping rumah Bayu, saat itu udah nggak ada. Mungkin sudah dibeli, dan dibangun rumah ini. Awalnya, dia ragu, takut salah rumah, mungkin rumah Bayu, sudah dijual sama orang, dan dibangun rumah sebesar ini. Makanya, dia berniat mau pergi, baru saja dia nyalain mesin motor, tiba-tiba, dari dalam rumah, ada suara cowok yang memanggilnya. Mas, ternyata itu Bayu. Dia langsung matikan mesin motornya, dan berjalan ke arah Bayu. Di situ, dengan santai, Bayu meminta Joko untuk masuk ke dalam. Yang bikin Joko kaget, Bayu sudah berbeda, barang-barang yang dikenakan Bayu waktu itu, adalah barang-barang branded semua. Sampai untuk meyakinkan dirinya, Joko bertanya, apakah benar ini Bayu? Tentunya, Bayu yang dengar itu, jadi ketawa. Iya, itu benar-benar Bayu, teman lamanya. Terharu Joko, melihat perubahan Bayu sekarang. Setelah itu, masuklah mereka ke dalam rumah Bayu. Joko iseng, tanya istri, dan anak-anak Bayu di mana. Bayu jawab, kalau istrinya ada di ruang makan, nyiapin makan malam. Kalau soal anak, Bayu terlihat diam sejenak, soalnya saya ingat, Joko terakhir ketemu istrinya, sedang hamil 7 bulan, pasti sekarang anaknya sudah berumur 2 atau 3 tahun. Tapi Joko malah kaget, ketika Bayu bilang, kalau dia tidak punya anak sama sekali, bahkan tidak akan pernah punya anak. Bingung Joko dengernya. Setelah mereka duduk, di ruang tamu yang megah itu,
Bayu baru bercerita, kalau dia dan istrinya sedang melakukan semacam pesugihan bayi. Di mana pesugihan ini harus merelakan anak pertama mereka, yang saat itu masih di kandungan. Pesugihan ini memang mintanya tumbal seperti itu. Bayi, atau anak pertama di kandungan, yang masih berusia 7 bulan, nanti akan ada sosok yang mengambil janin di dalam kandungan istrinya secara gaib. Tapi, mereka tidak benar-benar kehilangan anak. Mereka masih bisa merawat anak mereka, tapi bukan dalam wujud manusia, melainkan wujudnya seperti roh. Dia benar-benar seperti mengurus bayi, atau anak pada umumnya. Nanti roh bayi itu akan tumbuh seperti manusia yang hidup. Orang selain Bayu dan istrinya tidak akan bisa melihat wujud dari roh anaknya, benar-benar cuma Bayu dan istrinya. Istrinya pernah hamil 3 kali, tapi semuanya keguguran secara misterius. Hingga mereka memutuskan untuk tidak punya anak lagi, dan cukup merawat roh anak pertamanya saja. Saat itu, usia roh anaknya sudah 3 tahun, dan baru saja merayakan ulang tahun. Karena lockdown, jadi hanya bagi-bagi makanan saja ke tetangga sekitar. Semenjak merawat roh anak pertamanya, kehidupan Bayu dan istrinya jadi makin meningkat derajatnya. Kadang kalau dicerna sama logika, juga nggak masuk akal. Selain itu, Bayu juga membawa Joko untuk melihat kamar anaknya. Buset, kamar anaknya besar sekali dan mewah. Ternyata roh anaknya adalah laki-laki. Setelah itu, Joko pun bercerita tentang keluh kesah yang sedang ia alami saat ini. Singkat cerita, Bayu memberikan tawaran untuk memperkenalkan kepada guru spiritualnya. Siapa tahu, Joko mau, Bayu juga rela mengantar malam itu juga. Gak tahu kenapa, di situ rasanya, Joko seperti tersihir. Dia nggak pakai mikir lama, tiba-tiba memiliki kemauan yang sama, seperti yang Bayu lakukan. Langsung spontan aja, tanpa mikir panjang, Joko yakin kalau ini adalah cara terbaik untuk dia dan istrinya. Ditambah istrinya saat itu juga sedang mengandung anak pertama mereka, yang usia kurang 4 hari lagi, sudah genap 7 bulan. Akhirnya, pergilah Joko di antara Bayu ke rumah orang pintar tersebut. Setibanya di sana, enggak pakai lama, Joko langsung memberitahu maksud kedatangannya ke rumah orang itu. Orang itu hanya tersenyum kepada Joko. Terus beliau memberikan sebuah air di botol kecil, enggak tahu air apa, warnanya bening kayak air minum biasa. Di mana orang itu meminta Joko untuk memastikan air itu habis diminum sama istrinya. Nanti kalau sosok tersebut sudah berhasil mengambil anaknya dari kandungan sang istrinya, Joko diminta kembali sembari membawa istrinya. Katanya sih untuk dipulihkan. Joko mengiyakan saja. Setelah selesai dengan segala urusan di rumah si Bapak Dukun, mereka berdua kembali ke rumah Bayu dan Joko langsung lanjut pulang. Selama perjalanan pulang, wajah Joko terlihat sangat senang sekali. Setibanya di rumah, Joko mikir, kalau dia suruh istrinya minum air ini, jelas istrinya pasti banyak tanya, dan yang ada malah nggak mau minum. Jadi Joko akali dengan beliin minuman favorit istrinya, lalu dicampur dengan air itu. Airnya cuma di botol kecil, dan pasti nggak akan merubah rasa dari minumannya. Yang pasti, nggak akan ketahuan. Dia lakuin itu semua demi kekayaan. Dia balik keluar beli minuman, lalu ia campur, dan pulang lagi ke rumah, baru dia kasih ke istrinya. Takut sebenarnya Joko saat itu, firasatnya sudah nggak enak, terutama pas dia melihat istrinya minum minuman tersebut sampai habis. Setelah minum itu, istrinya bilang kalau mendadak badannya jadi capek dan mengajak Joko untuk tidur. Joko melihat istrinya pulas banget saat tidur, sedangkan dia malah nggak bisa tidur. Sekitar jam 1 tengah malam, Joko mendengar ada yang membuka pintu kamarnya. Dia langsung pura-pura tidur dan membelakangi sang istri, persis seperti perintah bapak tua tadi. Lama-kelamaan, Joko mendengar seperti ada orang yang berjalan mendekat ke arah kasurnya,
terus ada suara yang menggeram. Takut Joko sebenarnya, dia berusaha santai, dan tidak menimbulkan suara. Tidak lama kemudian, Joko kembali mendengar suara. Tapi kini, suara istrinya yang sedang aneh sekali, seperti kayak orang susah nafas, dan dia juga merasakan cengkraman tangan istrinya. Cuma dia nggak tahu harus berbuat apa. Kalau dia balik badan, yang ada dia malah dibunuh sama sosok ini. Ada mungkin sekitar 20 menitan, Joko merasakan istrinya tidak lagi mengeluarkan suara aneh, bahkan cengkraman tangannya juga terlepas. Dia niatnya mau balik badan dan memeluk istrinya, justru dia malah dibuat terkejut karena sang istri ternyata sudah dalam kondisi meninggal dunia di atas kasur. Banyak sekali darah, dan mata istrinya terbelahlah. Joko kaget, dan teriak. Dia langsung menggendong istrinya, yang berlumuran darah itu, keluar rumah sambil menangis. Dia meminta tolong, akhirnya, sang istri dibawa ke rumah sakit terdekat, dan diperiksa, ternyata benar, istrinya telah meninggal dunia. Disitulah, Joko marah, dia langsung pergi ke rumah Bayu, untuk meminta pertanggungjawaban. Semua keluarga berkumpul di rumah sakit, semuanya bertanya, kemana perginya janin, yang dikandung sang istri. Tapi Joko nggak mau jawab apa-apa, dia malah pergi ke rumah Bayu, malam itu juga. Setibanya di rumah Bayu, Bayu kaget, melihat Joko marah-marah. Joko menceritakan semuanya, dengan berlinangan air mata. Disitulah Bayu menjelaskan, kalau apa yang diperbuat Joko salah, harusnya pesugihan ini, atas persetujuan kedua belah pihak. Kalau cuma satu, itu sama saja Joko juga menyetorkan nyawa sang istri. Logikanya, istri Joko nggak tahu apa-apa, terus datang sosok itu, ingin mengambil janinnya. Otomatis, istri Joko melakukan perlawanan, entah baca-baca ayat-ayat Al-Quran, atau zikir, yang bisa membuat sosok ini marah. Karena, saat istri Bayu diambil anaknya, itu hanya biasa saja, tidak ada darah sama sekali. Mungkin hanya terlihat janinnya, tiba-tiba hilang. Kalau sampai ada darah seperti itu, artinya istri Joko melakukan perlawanan yang fatal, dan inilah akibatnya. Sambil ditenangkan Bayu, Joko diantar ke rumah sakit. Dan keesokan paginya, jasad sang istri dibawa pulang ke rumah, untuk dimakamkan. Hancur hati Joko, kala di samping jasad mendiang sang istri, tidak ada henti-hentinya dia menangis. Daerah tempat tinggal Joko, juga heboh, karena kasus meninggalnya sang istri. Setelah proses pemakaman sang istri, Joko kembali pulang ke rumah, sambil ditemani keluarga sang istri. Di rumahnya, sudah ada beberapa anggota polisi, yang ingin bertanya lebih lanjut, mengenai laporan dari tetangga sekitar rumahnya, soal apa yang terjadi kepada sang istri. Polisi juga sudah memeriksa rekaman CCTV, dari beberapa rumah warga, dan tidak ada tanda-tanda, orang mencurigakan malam itu. Akan tetapi, di rekaman tersebut, nampak sebuah kuyang yang terbang keluar, dari dalam rumah. Masing-masing kuyang itu, seperti menggigit sesuatu, dan semua orang menduga, kalau itu adalah bayi Joko. Dia sendiri juga nggak diberitahu, sosok apa yang akan datang malam itu, ternyata yang datang adalah sosok kuyang. Dokter juga menyatakan, kalau istri Joko, meninggal dunia karena kehabisan darah, apalagi istrinya itu, memiliki riwayat darah rendah. Gara-gara penampakan kuyang, yang tertangkap di CCTV, alhasil semua warga percaya, kalau semua itu adalah perbuatan kuyang. Sampai muncul dukun mendadak, di sekitar rumah kontrakan Joko. Setelah acara 7 harian sang istri, Joko kembali ke rumah si dukun, untuk melakukan ritual. Pikirnya, istri aku sudah terlanjur meninggal, jadi sekalian aja, dia masuk di dalam lingkaran ini. Setelah tiba di rumah dukun, Joko dipersilahkan duduk, lalu si dukun menyerahkan kendi dari tanah liat, katanya itu adalah abu jenazah bayinya. Joko sudah melakukan kesalahan, akibatnya saat itu, Joko disuruh mencari satu orang perempuan, yang bersedia menggugurkan kandungannya, di saat usia kandungannya masih 7 bulan. Nanti bayi itulah, yang akan dijadikan tameng, untuk arwah bayinya.
Secara kebetulan, ada sepupu Joko, yang memang berencana hendak menggugurkan kandungannya. Soalnya, hamil di luar nikah, usianya juga sudah genap 7 bulan. Dia coba menawarkan hal itu, kepada sepupunya, dengan iming-iming uang 5 juta. Mulailah dilakukan ritual, sepupunya dan Joko, datang malam itu juga ke rumah si dukun. Sama seperti istrinya, sosok itu mengambil janin sepupunya ini, dan sepupunya juga nggak ngelawan. Barulah, Joko percaya, apa yang dikatakan Bayu, kalau si ibunya bayi nggak ngelawan, nggak ada darah apa-apa, dan perutnya tahu-tahu kempes, setelah bayinya keluar. Setelah dikasih uang 5 juta, hasil minjam dari Bayu, sepupunya itu pergi, setelah menandatangani surat perjanjian tutup mulut, atas rahasia masing-masing. Ritual selanjutnya pun, dilaksanakan setelah selesai. Abu jenazah bayi sepupunya, diletakkan di kendi terpisah. Joko disuruh bawa pulang, dan diletakkan di bawah kolong tempat tidur, atau tempat-tempat gelap lainnya. Nanti kalau Joko sudah bisa bangun rumah, dia wajib membangunkan 2 kamar, untuk 2 jasad bayi ini. Akan beda lagi ritualnya, tapi itu nanti, kalau Joko sudah dipastikan sukses, terus setiap 10 tahun sekali, Joko harus menyerahkan jasad janin, yang digugurkan, katanya untuk pelindung buat bayi arwah. Aslinya, dia itu arwah, atau roh anaknya, soalnya dianggap roh bayinya ini lemah, karena hanya diasuh sama figur bapak, dan tidak ada fitur ibu. Joko iya-iya saja dengan hal itu, lalu dia pulang. Percaya nggak percaya, setelah dia pulang, sambil bawa 2 kandi itu, Joko melihat ada banyak sekali uang kepokan, 100.000 dan 50.000, di atas kasurnya. Dia kaget, dan mikirnya takut, itu uang palsu. Keesokan paginya, dia pergi ke bank, untuk mengecek uang tersebut. Ternyata semua uang itu asli, dan jumlahnya 500 juta. Dengan gemetaran, dia hubungi Bayu. Di mana Bayu diberitahu, kalau kemarin, Joko sudah pinjam 5 juta, nanti uang yang Joko terima, akan berlipat-lipat ganda. Akhirnya nggak pakai lama, Joko minta kepada pihak bank, untuk menyetorkan uang itu ke rekening pribadinya. Sampai kini, rekeningnya Joko, sudah black card. Sekarang, rumah Joko sudah besar, dan mewah. Mobilnya berjajar-jajar, dia punya usaha di mana-mana. Keluarganya semua, dia berikan pekerjaan, dia diagung-agungkan oleh banyak orang, arena kekayaannya. Akan tetapi, sampai detik ini, Joko masih dibawa bayang-bayang kematian istrinya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Tulislah menurut kalian, tentang kisah ini, tulis komentar kalian di kolom komentar, dan bagi teman-teman, yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini, dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya dari cerita perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.